Teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Saat ini memandu Anda dalam public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Sudah hadir bersama saya tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare yang hari ini akan membahas tentang makin dewasa, makin bingung, bisa jadi quarter life crisis. Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media, narasumber Mbak Lili Motoyati Khoiriah, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mbak Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Adnan gimana kabarnya? Alhamdulillah, long time no see ya. Iya, udah lama nih gak berjumpa sama Mas Adnan. Iya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dan tentunya ada ini ya, namanya pengetahuan baru yang akan kita diskusikan bersama tentunya. Tuh, apalagi ini kayaknya lagi jadi keresahan nih. Akhir-akhir ini Mas, banyak anak-anak muda yang merasa, aduh kok susah ya ternyata jadi dewasa tuh. Nah Gitu itu ya. nanti yang kita bisa bahas lebih lanjut ya. Begitu masih muda pengennya dewasa, begitu Betul. dewasa pengennya jadi muda lagi ya. Betul. Sudah hadir juga di sebelahnya ada Mbak Leni Kusuma Dewi, Kepala Bagian Pemasaran Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mbak Leni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali bisa berjumpa kembali ya. Iya. Kita tunggu nanti kalau Agustus ini biasanya identik dengan sesuatu yang semarak gitu. Betul. Peringatan ulang tahun kemerdekaan Iya. Indonesia. Pasti di HVA Tulung Rejo juga ada program-program istimewa ya. Pastinya banyak sekali, tidak banyak, tapi banyak sekali. Tidak hanya banyak tapi banyak gitu ya. Nanti di akhir sesi kita akan Iya. berbincang bersama dengan Mbak Leni. Siap. Teman-teman, sekarang kita ke Mbak Lili dulu ya, tentang quarter life crisis. Apa sebenarnya itu Mbak dan apa yang perlu menjadi kewaspadaan kita? Oke, jadi kalau batasan disebut dewasa atau dewasa muda itu masuk umur 18 tahun. Ditandai kalau dengan jenjang pendidikan Indonesia tuh baru teman-teman lulus SMA tuh Mas Adnan. Nah di momen-momen ini ternyata banyak sekali yang mengalami ada kerentanan. Jadi ada satu periode yang isinya tuh penuh keraguan, banyak kecemasan yang kemudian kalau tidak ditangani bisa berkembang menjadi sebuah masalah psikologis yang serius. Ya. Biasanya terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun. Jadi ada yang santai nih, misal lulus SMA menikmati, kemudian lancar, dapat pekerjaan, pengalaman segala macam. Tiba-tiba di tank 30 tahun ada kebimbangan, ada keraguan terhadap identitas dirinya atau perkembangan karirnya atau tentang relasi. Nah itu juga termasuk quarter life crisis ini. Jadi kadang-kadang ada yang merasa, masa udah 32 tahun nih kok tiba-tiba bingung, aneh banget. Ya, Iya, nggak aneh iya. sebetulnya, tapi memang tidak selalu muncul pada usia 18 tahun. Atau kadang-kadang orang tuh mengira quarter life crisis ini karena quarter life munculnya di 25 tahun. Padahal Iya. nggak juga. Bisa lebih awal, bisa juga mendekati 35, ternyata baru merasa ragu. Betul nggak ya jalur karirnya kayak gini? Betul nggak ya aku pencapaian hidupnya seperti ini? Nah jadi muncul ada keraguan-keraguan. Nah ini yang kemudian bisa memunculkan masalah. Iya. Karena secara teori perkembangan, individu pada usia ini tuh masuk ke adulthood atau masa kedewasaan. Iya. Tugas utamanya itu adalah independensi. Kemudian mulai ingin membangun relasi yang secara individu, maksudnya relasi romantis dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang tidak terpenuhi, tentu kan jadi ada masalah ya. Iya. Nah ini yang kemudian jadi quarter life crisis ini. Kebingungan yang seperti apa sih Mbak yang bisa terjadi di krisis fase kehidupan itu? Apakah memang termasuk juga untuk orang-orang yang akhirnya ragu untuk menikah? Apakah itu bagian dari quarter life crisis juga? Bisa jadi, tetapi kalau sampai takut menikah dan sebagainya, mungkin ada trauma dan sebagainya, itu problem yang berbeda ya. Tetapi ada tanda-tanda khusus, tanda-tanda yang muncul kalau teman-teman mengalami krisis ini. Yang pertama, ngerasa stuck di pekerjaan, di sosial, kok aku gini-gini aja ya? Ya. Jadi mulai ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian mulai membandingkan. Misal teman-teman di sosial medianya mulai, jalan-jalan ke sini, healing, punya duit ini, beli itu. Kok aku nggak punya ya? Nah, jadi ada pertanyaan, aku kenapa nih? Apa aku kurang nih? Nah, dan sebagainya Ya. itu. Jadi punya kekhawatiran yang terus-menerus muncul tentang masa depan utamanya. Jadi kayak nanti bisa nggak ya? Dalam tahapan finansial itu, dalam kondisi finansial yang stabil itu, nanti aku bisa nggak ya menikah, nanti aku bisa nggak ya punya pekerjaan yang layak gitu misalkan. Nah itu munculnya terus menerus sampai mengganggu keseharian. Jadi karena dalam kondisi ini kemudian mempertanyakan kualitas dirinya ya Mas ya. Ya. Ya jadi sering ada juga
hilangnya motivasi untuk hidup. Jadi bisa mengarah ke situ Sampai gitu tuh. ya? Betul, jadi mempertanyakan Putus asa rasa diri. gitu ya? Heeh. Nah ini yang berarti kalau munculnya sangat parah atau konsisten muncul terus-menerus, artinya quarter life crisisnya sudah bereskalasi atau meningkat menjadi masalah psikologis yang lebih serius itu tadi. Jadi ya utamanya mulai mempertanyakan nih, kalau nih masih dalam tahapan ada pertanyaan tentang diri kita tetapi masih bisa berfungsi, masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, masih bisa sekolah, masih bisa ketemu teman, makan dan aktivitas lain masih bisa, itu berarti masih krisis biasa kayak gini dan itu normal dialami semua orang. Tapi kalau sudah sampai mengganggu sekali, artinya perlu dicek dirinya. Jangan-jangan sudah ada gangguan psikologis yang mengarah ke hal-hal yang lebih serius. Apa seperti itu. penyebabnya kondisi ini bisa terjadi, Mbak? Yang pertama memang di usia itu kita ada perubahan tingkatan hidup ya Mas ya. Kalau dalam masa sekolah itu kan semua orang tahu ini masih tanggung jawab orang tua nih. Dari pihak sekolah pun bagaimana mengkomunikasikan itu seperti itu. Anak umur 18, 17 tahun dianggap sudah punya KTP, yang artinya sudah bisa bekerja, yang artinya sudah punya tanggung jawab. Betul. Dianggap seperti itu. Jadi ada perubahan hidup yang besar-besaran. Yang sebelumnya ada dalam tanggung jawab orang tua, sekarang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan yang sekarang sangat berpengaruh adalah penggunaan sosial media. Orang kan tidak mungkin upload di sosial media tentang hal-hal yang meresahkan kecuali memang tujuannya untuk misalkan mendapatkan bantuan ya. Tetapi kalau pada umumnya orang biasanya mengupload di media sosial itu untuk achievement, momen-momen yang big dalam hidupnya, momen-momen yang baik. Nah ini yang kemudian ketika dilihat oleh orang lain yang belum dalam kondisi itu jadi mempertanyakan dirinya. Itu yang nomor satu penyebabnya. Dan ada tekanan sosial di lingkungan Jawa deh Mas. Perempuan umur 27 tahun belum menikah kayaknya sudah tua sekali. Pressure misalkan. ya. Umur 21 sudah lulus kuliah kok belum kerja. Nah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ya itu penyebab utamanya. Tiap lebaran juga Tiap ya. lebaran, nggak usah ke lebaran, kita beli gula ke warung tetangga aja iya. pasti ditanya kok, oh kerja di mana, sudah ada rencana menikah belum dan sebagainya. Nah itu juga jadi social pressure atau tekanan-tekanan sosial yang membuat kalau belum mencapai itu, belum menjawab pertanyaan itu dengan baik, apakah keberhargaan diriku jadi nggak ada ya. Nah itu yang kemudian jadi mengarahnya ke situ. Jadi ada korelasi juga antara quarter life crisis ini dengan resiko atau potensi mental illness ya. Sangat ada koneksinya. Ketika misalkan stres atau tadi ya, misalkan ditanya aja deh sama tetangga. Ini kebetulan individunya termasuk orang yang cukup memikirkan pendapat orang lain. Jadi ditanya, Mas Atan sekarang kerja di mana? Waduh, nggak bisa jawab nih. Stres. Tapi stres itu kalau terjadi sekali sangat normal ya. Kita tidak mungkin tidak mengalami stres. Tapi kalau terjadinya bersifat kronis atau setiap hari terjadi, di sana ditanya, di sini ditanya, buka HP isinya achievement orang-orang, pencapaian orang-orang, tentu stresnya jadi panjang sekali. Kemudian jadi memunculkan itu tadi masalah-masalah yang lebih serius. Jadi cemas, jadi hilang motivasi, jadi nggak semangat gitu. Nah itu sudah mengarah kepada gangguan psikologis kalau sudah ada tanda-tanda tertentu, misalnya sedihnya secara persisten atau muncul terus. Kemudian dia mulai melakukan extreme isolation atau dia udah nggak mau ketemu tetangga deh, lebaran nggak mau salaman deh, mengurung diri gitu mengurung ya. diri. Ini udah ekstrim banget ya, sudah mengarah ke kondisi depresi. Kemudian ada panic attack. Ada loh, saya sering dapat cerita dalam ruang konseling untuk ke tetangga aja pada orang-orang yang sudah mengalami gangguan psikologis butuh keberanian. Karena mungkin disapa tetangga dia panic attack, nggak happy gitu loh. Waduh, udah tatap-tatapan nih sama tetangga agak kejauhan. Kabur aja deh daripada ditanya. Udah gitu di kepalanya. Saking situasi ditanyain oleh orang ini sangat-sangat gak nyaman. Ini kayaknya akan banyak nih teman-teman yang mungkin mendengarkan mengalami ini ya. Iya. Tentu ini butuh bantuan ya Mbak Lili ya, kondisi yang semacam ini. Betul, jangan sampai larinya kemudian mengobati diri sendiri tanpa panduan dokter atau profesional, itu parah banget loh kalau kayak gitu Mas. Jadi banyak juga koneksi quarter life crisis ini jadinya mengarah ke penyalahgunaan
obat atau jadinya pemakaian narkoba tuh banyak pada case-nya. Nah, jangan sampai itu Jangan terjadi, sampai ya. karena kadang-kadang kan merasa tidak nyaman dengan perasaan gak enak itu, aku tidur aja deh, tidurnya dibantu obat deh, asal minum obat jadinya kecanduan dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi masalahnya nambah bukannya selesai ya nanti. Ya. Teman-teman bisa bergabung dalam diskusi ini. Silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bagaimana penanganan kalau menghadapi quarter life crisis ini, orang-orang terdekat sebagai support system, lingkungan ini penting sekali ya. Penting Jangan sekali. sampai malah justru menambah pressure sehingga makin berat ya. Betul, jangan sampai jadi yang kepo-kepo tapi malah nggak bantu itu tadi loh. Betul, betul, betul. Teman-teman juga bisa interaksi, sekali lagi 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kina. Mas Doni di Nganjuk sebenarnya ingin mengejar pekerjaan yang saya sukai, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, plus saya sandwich generation. Di sisi lain, pekerjaan yang sekarang membuat saya tidak bahagia. Bagaimana cara menentukan skala prioritas yang baik? Bu Firda di Kediri, anak sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah sukses, punya pekerjaan bagus, atau sudah menikah, seakan-akan punya crab mentality. Sudah mencoba meyakinkan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, tetapi dia tetap merasa tertinggal. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua ketika anak terus merasa gagal karena membandingkan dirinya dengan orang lain? Baik, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Mbak Lili, monggo langsung bisa ditanggapi pertanyaan yang masuk. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Doni. Ya. Beliau ini sandwich generation, kemudian punya pekerjaan yang secara finansial oke, tapi sebetulnya nggak terlalu sesuai minatnya ya. Ya. Jadi kalau pindah ada yang harus dikorbankan, tapi kalau nggak pindah mungkin jadi ada tekanan psikologis. Nah, harus apa yang dipilih? Sebetulnya kayaknya ada satu quotes yang cocok banget dengan situasi Mas Doni Apa ini. itu, Pak? Ketika kita tidak terbiasa melihat hal-hal sederhana itu dengan baik, dengan rasa syukur, nanti ketika sudah dapat hal yang kita impi-impikan banget, rasa syukurnya jadi nggak ada. Itu ya. Nah, ini memang situasi yang sulit banget. Jadi kalau untuk saya akan ngobrol dengan Mas Doni, saya tanya dulu, katakan nih, memilih yang disuka, pekerjaan yang disuka tadi dengan fee yang jadinya nggak bisa membantu orang tua, siapkah dengan konsekuensi itu? Bukan soal kita ngomongin durhaka nggak durhaka ya Mas ya, Ya, tapi dia ada rasa bersalah nggak, dealing dengan rasa bersalah soalnya nggak enak. Kalau dia kayaknya aku nggak akan merasa bersalah, ya monggo silahkan coba dulu pekerjaan yang disuka. Tapi katakan ternyata aku ternyata nggak bisa juga, nggak tega juga. Katakan tetap mengejar yang disuka, mengorbankan bagaimana bantuan dia ke keluarga. Misal nggak bisa bahagia, ya berarti sekarang harus belajar sekali untuk mensyukuri hal-hal yang sederhana dulu. Caranya kayak gimana? Ketika kebahagiaannya di set untuk pekerjaan yang aku impikan, itu akan sulit karena udah ada kondisi-kondisi yang nggak memungkinkan. Set dulu dengan yang mendekati pekerjaan itu dalam bentuk hobi misalnya. Jadi buat dulu tanpa pressure. Ini kan nggak ada tekanan nih. Ya. Mulai dulu lakukan aktivitasnya. Lakukan self care itu penting banget untuk Mas Doni dan mungkin teman-teman yang jadi sandwich generation lain. Itu saya sih merasa mereka-mereka ini kuat banget ya. Tetapi jangan lupa untuk melakukan self care, dan self care itu nggak harus sesuatu yang big. Misalkan harus ke gunung, naik gunung, Ya. harus jalan-jalan ke pantai, enggak. Mandinya dilamain, makanya milih yang disuka. Kemudian kalau lagi sempat pagi sebelum berangkat kantor mungkin berdiri dulu sebentar di teras, tarik nafas pelan-pelan. Ya. Nah, appreciate hal yang sederhana banget ini Mas. Itu akan membuat hidup tuh kayaknya nggak berat banget. Itu dulu. Kemudian sambil berjalan boleh bikin yang namanya teknik 2 kolom untuk pro dan kontra. Pro tentang pilihan pertama, yaitu tetap bertahan dalam situasi sekarang. Pro-nya apa, kontranya apa. Kemudian kalau pindah pekerjaan sesuai yang dia mau, pro-nya apa, kontranya apa. Tips saya adalah fokus pada kontra mana yang masih bisa dihadapi. Ya. Kalau pro semuanya ada pro-nya soalnya, ada bagusnya gitu. Jadi konsekuensi yang masih mungkin untuk dihadapi yang mana, itu yang sekarang dipilih dulu. Dan sembari kemudian menunggu kesempatan bisa dalam pilihan yang lebih dia sukai, belajar untuk merawat diri dari hal-hal sederhana dulu. Mungkin kita menanamkan fondasi dulu dengan itu ya. Betul. Bisa aja kalau sudah kuat, keputusan untuk pindah itu baru bisa dilakukan, Mbak ya. Betul, dan keputusan untuk pindah tentu ada konsekuensinya tadi Iya, loh, betul. dengan dealing dengan perasaan-perasaan disalahkan maybe, Iya. perasaan dengan merasa bersalah juga, nggak tega juga, itu bukan perasaan yang mudah untuk dijalani juga gitu. Baik.
Mbak ada penelpon yang bergabung sepertinya. Oh, monggo. Gatekeeper Santi. Bergabung Pak Aris di Gudo Jombang. Pak Aris. Halo, selamat siang, Silakan. Mas Ahmad. Langsung pertanyaannya. Ini mau tanya, anak saya sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Usia berapa? Memang usia sekitar 19 tahun, 19 tahun. Laki-laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Oke. Sudah Sebelumnya lepas kuliah. Ini kecanduan. kuliah atau sekolah? Masih kursus, Oh, baik. udah tamat SMA, sekarang masih kursus. Cuma problemnya kesulitan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Memang ada kemauan untuk bergabung dengan teman sebayanya, cuma rasa kurang percaya dirinya kurang. Sebelumnya memang kecanduan HP, kecanduan game waktu corona itu. Sampai sekarang masih sulit untuk melepaskan HP-nya, kecanduan HP-nya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih berkurang, cuma sedikit masih mainan game. Jadi untuk keluar rumah masih kesulitan. Ya. Ya itu saja Mas Anu, terima Baik. kasih. Tipsnya bagaimana begitu untuk solusinya ya? Ya, terima kasih Siap, Pak banyak. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimonitor lewat radio jawaban Mbak Lili. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih untuk Pak Aris. Ini orang tua yang luar biasa Peduli peduli terhadap ya. anaknya ya. Ini banyak sekali sebetulnya pasca corona itu banyak sekali anak-anak yang kesulitan untuk membangun interaksi sosial, Mas Adnan. Ini terjadi karena anaknya Pak Aris ini kan sudah masuk ke usia dewasa sebetulnya ya. Tetapi usia remajanya di mana kebutuhan untuk bersosialisasi itu yang utama terjadi di masa corona dan itu tidak terpenuhi. Ya. Artinya ada namanya kalau dari kita lihat perkembangan ada infantil atau kemunduran. Jadi tidak sesuai dengan usianya. Usia segini yang harusnya justru kebutuhannya untuk membangun relasi jadi belum terpenuhi karena takut, ragu-ragu dan sebagainya. Tapi memang fase itu harus genap ya, Mbak. Harus. Kalau misalnya terlewat seperti ini akan bermasalah nanti. Iya, contoh kita bandingkan dengan perkembangan fisik aja deh, Mas Arnan. Bayi yang tidak merangkak langsung berjalan, keseimbangannya pasti terganggu. Sama seperti itu, kelihatan kayaknya nggak apa-apa pada beberapa orang, tapi pasti ada masalah. Contoh, tidak sampai kesulitan sosialisasi, tapi mungkin jadi gampang sekali cemas, gampang curigaan juga bisa. Nah, ini bisa terjadi tuh ketika perkembangan sebelumnya tidak begitu optimal atau mungkin ada masalah bullying dan sebagainya terjadi di fase perkembangan sebelumnya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama, HP memang harus sangat dibatasi. Karena pada banyak anak yang saya temui, itu mereka merasa sudah tergantikan dengan interaksi di handphone. Ya. Jadi nggak terbiasa tatap muka. Kontak mata kan sulit sekali pada anak-anak yang sukanya main HP. Karena aneh dipandang mata. Kalau di handphone kan itu ruangan yang aman ya, dia nggak tatap-tatapan mata dan sebagainya. Jadi harus dilatih untuk tatap mata. Paling tidak dengan orang di rumah dulu, kalau ngobrol tatap-tatapan mata. Pak Aris dan istri bisa sambil ngajak omongannya tuh, lihat mata mama, lihat mata ayah nih nak, gitu. HP Itu diletakkan dulu, ya. HP diletakkan. Ada momen-momen HP tidak boleh dipakai lah gitu. Kemudian nanti dilatih untuk interaksi yang sederhana dulu. Misal lagi pergi bersama keluarga untuk bayar, anaknya yang diminta bayar dulu. Nah, itu sederhana tapi kan melatih sedikit demi sedikit. Iya, ya, interaksinya dari lingkungan terdekat dulu ya. Terdekat dulu. Kecil-kecil Jadi perginya bareng-bareng nih biar anaknya nggak merasa terintimidasi kalau pergi sendirian. Tapi dia yang, ayo kamu yang bayar, kamu yang pesen. Kamu yang bilang pesanan kita, misalkan seperti itu, didukung. Dan ketika anak masih ragu-ragu, jangan gitu aja kok kamu, jangan gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu nggak kok, orang nggak mikir tentang gimana-gimana kok ke kamu gitu. Karena ini tuh ibarat kayak pakai kacamata hitam, Mas Adnan, anaknya Pak Aris nih. Jadi seakan-akan semuanya tuh gelap, diwarnai sama si kacamata itu. Mungkin ketika papasan sama orang, dia merasa orang itu lagi mikir jelek deh tentang aku. Orang itu jangan-jangan ngomongin aku di belakang. Itu yang seringkali muncul dalam kepala, isi kepala orang-orang yang kesulitan sosialisasi. Nah, tugas orang tua, Pak Aris dan istri adalah mematahkan si pikiran-pikiran yang sifatnya asumsi itu. Enggak kok, nggak bener. Orang tuh nggak ngelihatin kamu, orang tuh nggak mikir negatif tentang kamu. Misal itu dulu. Coba dilakukan secara konsisten.
kemudian dibangun rasa percaya dirinya dengan apresiasi. Kalau sudah berhasil beli ya wah makasih gitu. Jadi tidak harus fokus ke teman sebaya dulu Pak Aris. Jadi ke lingkungan terdekat dulu biar terbiasa, baru didukung untuk ikut misal komunitas dan sebagainya. Kalau masih kesulitan, tentu saya sarankan untuk konseling ya. Karena yang membuat ragu-ragu artinya ada sesuatu dalam pikirannya yang menghambat tuh. Mungkin dia mikir kalau aku nyapa jangan-jangan dikatain aneh nih, jangan-jangan ini. Ini yang harus kita benarkan dalam terapi seperti itu. Sekali tempo dia minta tolong ke warung beli apa sekali gitu ya. kalau mau. Jadi galon air minum sedikit atau apa gitu ya. sedikit tuh jadi dia akan terpatahkan. Enggak kok, orang enggak benci kok sama aku, orang bukan enggak suka kok gitu. Tadi pertanyaan Bu Firda ya belum terbahas ya. Anak sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah sukses. Oke, Bu Firda, sebetulnya ketika kemudian kita menganggap ini sebagai crab mentality, ini sedikit banyak khawatirnya membuat anak itu semakin merasa kecil. Kayak merasa inferior gitu ya Mbak ya? Atau iya, semacam itu? Dan ini memang quarter life crisis salah satunya seperti ini ya. Tapi ketika kita sebagai orang tua kemudian, kamu kok lemah banget sih? Nah misalkan jadinya seperti itu bentuk dukungannya. Iya. Tuh, saya paham sekali harapannya adalah untuk membesarkan anak. Tapi dengan negasi atau dengan kemudian nadanya adalah negatif, itu tidak pas. Jadi baiknya adalah tetap diingatkan bahwa tadi ada timelinenya masing-masing. Kita itu hidup tidak sedang sprint atau lomba lari cepat-cepatan, tapi anggap hidup kita itu seperti lagi maraton. Kita yang atur pace-nya sendiri, kita yang atur tenaga kita sendiri. Kalau lagi capek ya ambil jeda. Dan anggap sekarang anak Bu Firda itu lagi ambil jeda buat minum air sebelum lari lebih kencang. Bisa dianggap seperti itu. Dan boleh apresiasi dari hal-hal yang sederhana dulu. Ini yang kadang-kadang jarang dilakukan. Jadi ketika anak merasa negatif, misalkan, tapi nak kamu itu loh rajin banget bantuin mama, makasih ya. Tapi kamu kalau misalkan di rumah nemenin mama, jadi mama gak kesepian, makasih ya. Jadi hal-hal gitu, tidak semua terfokus pada pencapaian tadi. Jangan dibiarkan merasa gagal gitu ya. Betul, jadi tadi diajarin untuk tidak melihat bahwa rasa syukur itu hanya nempel pada hal-hal yang sifatnya besar sekali, tapi pada hal-hal sederhana juga perlu ada baiknya, ada hal baiknya, seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Bu Firda ya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan yang lain silakan 0811 3454 0811 3454 Email Bu Sumi di Gogodeso Kanigoro Blitar, bagaimana menangani anak remaja yang sering merasa minder dan sedih melihat teman seusianya sudah memiliki prestasi atau pencapaian tertentu? Pak Dwi Setiaji di Kediri, kenapa pertanyaan sederhana seperti kapan kuliah, kuliah di mana, kerja apa, atau di kantor jadi apa bisa terus-menerus menjadi tekanan bagi remaja? Oke, kita akan ikuti bahasanya sesaat lagi ya teman-teman. Masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Bersama narasumber Mbak Lili Motoyati Hoiriah MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Silakan Mbak Lili. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Sumi, bagaimana menangani remaja, ini masih remaja nih, tapi sudah mulai membandingkan diri dengan teman-temannya. Yang pertama perlu dikasih tahu nih anaknya, diajak sering ngobrol. Kamu tuh suka baik kan sama teman, misal kita ajak kayak gitu. Kalau ada temanmu yang butuh bantuan, kamu ngapain? Dibantu gini. Sudah baik ke diri sendiri belum? Nah, jadi kadang-kadang kita lupa untuk baik ke diri sendiri. Salah satu kebaikan untuk diri kita itu adalah menerima bahwa ada fase kebingungan. Menerima ada fase kebingungan. Fase kebingungan itu normal kalau kita lagi tumbuh. Jadi ajak anak untuk memahami itu, Bu Sumi, dan tadi Bu Firda juga mirip-mirip pertanyaannya. Nah, fase bingungmu ini, fasemu merasa belum seperti teman-teman ini adalah fase kamu sedang tumbuh dewasa, dan itu nggak apa-apa. Jadi itu bukan kemudian nanti nggak boleh ngerasa gitu, jangan gitu aja. Boleh anaknya merasa bingung, anaknya merasa kurang, anaknya merasa ini, nggak apa-apa, ini normal karena kamu sedang tumbuh, kamu pengen lebih baik. Nah sekarang pengennya berarti apa yang lagi disenangi bikin seneng anak. Nah itu yang didukung orang tua. Jadi terima dulu rasa kebingungan anak, nggak apa-apa nih. Kamu pengennya apa, nak sukanya apa? Yuk cobain mau. Les misalkan, coba hobi baru mau, diantarin anaknya. Dukungannya seperti itu. Tanya dulu, tadi yang bikin ngerasa kurang apa dibanding temennya. Soalnya temanku ini. Kalau kamu coba seperti temenmu, happy nggak kamu? Jangan-jangan enggak.
Ya. Misalkan lihat teman sudah, ini loh mah temanku sudah gini. Tapi prestasi. anaknya nggak suka bidang itu, ya nggak, kayak membandingkan apel sama jeruk kan Mas jadinya. Iya. Dan di anak remaja itu nggak masuk perbandingan itu. Jadi orang tua yang ngasih tahu, nak kamu membandingkan dengan temanmu itu kayak kamu membandingkan apel sama jeruk, enak mana? Ya ada yang bilang enak apel, ada yang bilang enak jeruk. Nggak perlu jadi apel si jeruk ini. Kamu jadi jeruk yang bagus saja. Kamu senangnya apa? Ayo mama antar. Kamu sukanya apa? Ayo mama temenin. Yang Ini masih memunculkan remaja potensi soalnya. itu bagaimana orang tua melakukan apa ya Mbak ya, semacam screening atau memahami karakteristik anak, potensinya di mana? Ya, kita ada tes minat bakat salah satunya, dan bisa juga dari orang tua observasi sehari-hari yang disukai anak. Tapi kalau misalkan masih kebingungan, ini disclaimer juga nih Mas Adnan, ke psikolog itu nggak harus lagi ada masalah ya, tetapi menemukan kesenangan anak, Ya. menemukan minat anak, dan kemudian gimana sih cara ngobrol dengan anak biar ini kalau ketemu tuh nggak capek-capekan nih gitu misalkan. Nah itu boleh banget juga dengan psikolog, karena kami juga ada terapi keluarga namanya, ada terapi pasangan misalkan yang didukung adalah pasangannya gitu. Jadi sangat boleh, tidak harus tentang gangguan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dwi. Pak Dwi, kenapa pertanyaan kapan kuliah di kantor jadi apa tuh jadi tekanan? Karena ada standar sosial Pak Dwi. Masalahnya itu, dan standar sosial ini sebetulnya siapa yang buat? Ya manusia loh. Iya. Jadi kenapa tiba-tiba ada standar orang itu harus jadi posisi manajer di usia ini? Kayaknya baru oke kalau sekolahnya di sini, kayaknya baru bagus kalau kuliahnya di sini. Itu kan yang membuat penilaian manusia juga. Ya. Dan kemudian kenapa ini jadi menekan, jadi buat remaja itu tidak menyenangkan. Nada pertanyaannya gimana dulu juga. Kalau nadanya seperti, wah kamu udah jadi apa ya, tentu siapa yang tidak kesal gitu kan ya. Ya. Tapi kalau Pak Dwi inginnya sebetulnya adalah ingin tahu aja, bisa dimulai dari kabar anaknya dulu. Kamu lagi senang ngapain nih? Udah lama nggak ketemu. Lagi gemar hobi apa? Oh itu nyambung nggak sama kuliah kamu? Kamu kuliah di mana sih? Mungkin pertanyaan jadi nggak ofensif tuh. Ya itu pertanyaan itu, yang intinya itu ya, nggak ofensif atau menghakimi itu ya. Betul. Kalau ketemu-ketemu, gimana kabarnya Mas Anan sekarang kuliah di mana? Wah, kenapa tiba-tiba nanyain kuliah? Mau dibandingin dengan siapa nih? Yang ditanya mungkin langsung gitu. Berbeda dengan kita tanya kabar dulu, lagi seneng apa? Mungkin pure bahwa kita pengen tahu kabarnya. Nah, jadi bedakan itu ya, Pak Dwi dan mungkin orang tua yang lain yang sedang mendengarkan, semoga lebih bijak dalam menyuarakan itu. Terima kasih Anda masih mengikuti Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, teman-teman. Kita masih membahas tentang makin dewasa, makin bingung, bisa jadi quarter life crisis. Bersama narasumber Mbak Lili Motoyati Khoiriah, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Teman-teman yang ingin bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Atau bisa tuliskan di kolom komentar tayangan live Andika TV di Facebook Aki 243. Mbak Lili, seringkali label di masyarakat kalau ke psikolog itu kan orang yang sakit atau bermasalah secara kejiwaan ya. Sayangnya masih begitu ya Mas Itu Adnan. mungkin yang membatasi akhirnya orang nggak berani ke psikolog untuk mencari solusi ya atas masalah-masalah yang dihadapinya Mbak. Padahal enggak ya, sekarang itu layanan psikologis tuh banyak sekali macamnya. Misalkan untuk teman-teman yang sudah jadi orang tua mau memperbaiki gaya parentingnya, bisa konsultasi. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau menikah, di HVA pun sudah ada konseling pasangan, konseling pranikah juga ada. Jadi Apa gimana Mbak nih? biasanya materi atau kurikulumnya lah kira-kira apa yang Kalau masih di ini standar baru nih, KPAI itu mewajibkan harus ada pemeriksaan psikolog seandainya belum 19 tahun. Nah, biarpun sudah punya KTP tapi belum 19 tetap harus pemeriksaan. Iya. Kalau case masih di bawah umur ya, jadi nanti untuk tes kesiapan menikah. Iya. Tapi kalau misal ini pasangan yang sudah usianya di atas aturan, Sudah cukup ya. sudah cukup, ya untuk kesiapan. Kan menikah itu pasti penuh dengan konflik. Jangan bayangin yang seneng-seneng honeymoonnya aja ya Mas Adnan ya. Gimana Betul. sih cara ngobrol ketika ada konflik dengan orang yang biasanya hidupnya tidak dengan kita nih 24 jam akan ketemu terus nih, misalkan seperti itu. Kemudian kalau ada value yang berbeda, contoh satunya punya visi misi hidupnya gini, satunya gini, tapi cinta banget nih di satunya gimana ya? Iya. Nah itu juga bisa kemudian dibahas dalam konseling pasangan. Persiapan untuk menjadi orang tua, bagaimana kesiapan diri dan sebagainya, membagi perhatian, itu juga pada banyak orang perlu disiapkan loh ternyata. Itu yang kita bahas. Konseling keluarga untuk bisa mensupport juga
perlu banget. Jadi banyak nih dalam case sekarang, kan jadinya kayak nyambung pertanyaan Pak Dwi tadi loh. Sosial media anak sekarang tuh dipakainya jadi pedang bermata dua. Ya. Di satu sisi sebetulnya informasi-informasi seperti tadi sudah banyak sekali di sosial media dan banyak akhirnya yang datang tidak dengan gangguan ke psikolog. Tetapi banyak juga yang jadinya sosial media hanya dipakai untuk menilai hidupnya, menilai keberhargaan dirinya. Lihat temennya sudah kerja di sini, lihat temennya sudah nikah, lihat temennya sudah kuliah di sini, sekolah di sini. Akhirnya pertanyaan yang mungkin sifatnya pengen nanya jadi sensitif banget untuk orang-orang yang dalam fase ini. Tapi karena memang di media sosial orang banyak melakukan flexing, pamer Betul. segala macam ya. Akhirnya mempengaruhi psikologis dari konsumen Betul. medsos itu sendiri ya. Dan akhirnya standar sosial untuk dikatakan mapan, dikatakan bahagia, dikatakan sudah baik hidupnya sangat-sangat blur Mas Adnan. Kita melihatnya dari HP ya, Ya, padahal bisa jadi ketika diupload banyak editingnya gitu loh. pasti. Iya. Nah itu yang jadi penyebab utama sih quarter life crisis ini sebetulnya. Jadi kenapa anak sekarang ada banyak istilahnya ya, crab mentality tadi, kayak apa, generasi strawberry, Ya. ada yang istilah kayak gitu. Kenapa? Karena tumbuh dalam bersamaan dengan sosial media. Orang-orang zaman dulu enggak. Jadi perbandingannya paling banter dengan anak RT sebelah yang Ya. rankingnya juga satu misal gitu. Nah sekarang perbandingannya dengan banyak sekali orang di dunia, tentu jadi berbeda ya penerimaan dirinya. Betul. Jadi orang tua perlu ngerti apa yang ditonton anak di media sosial, influencer yang diikuti anak siapa. Menurutku orang tua perlu tahu ya. Jadi bisa masuk tuh dalam kehidupan anaknya, bisa membesarkan nilai-nilai anak dan sebagainya. Untuk Bu Firda sama Bu Suki tadi coba dicek follower yang di follow anaknya di HP siapa. Ya. Itu pengaruh sekali loh terhadap nilai diri anak itu. Followingnya siapa aja gitu ya. Betul, itu perlu dicek. Jangan-jangan ada influencer yang flexing-flexing terus ya, tentu hidupnya kapan kita jadi bahagia ya kalau dibandingnya sama Iya, iya. orang-orang itu saja gitu. Baik. Ke Kina. Pak Reza, saya pernah tidak sengaja melihat unggahan anak saya dan merasa bahwa dia seperti membuat kehidupan yang berbeda dari kehidupan kami yang sebenarnya. Apakah kebiasaan membuat citra diri yang tidak sesuai kenyataan di media sosial dapat menjadi tanda bahwa anak sedang mengalami tekanan atau krisis identitas? Pak Rudi di Blitar, seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap kecemasan remaja dalam memikirkan masa depan? Baik teman-teman, kita ikuti bahasannya bersama dengan Mbak Lili Khairiyah, Mbak Lili Mudayati Khairiyah MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare, sesaat lagi. Mbak Lili, silakan ditanggapi pertanyaannya Mas tadi. Oke, pertanyaan dari Pak Reza. Anaknya ini di media sosial membuat seperti membuat atau postingan unggahan itu ya? tentang kehidupan yang berbeda. Sebetulnya kayaknya perlu ditanya dulu ya anaknya ya, karena ada orang-orang yang menggunakan media itu sebagai branding. Jadi ini dia pakai untuk mungkin tujuannya nanti bekerja dan sebagainya, sangat Ya. nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Jadi ada anak yang memang mau menampilkan citra tertentu untuk urusan profesional. Ya. Tetapi ketika ini sudah masuk ke private life atau kehidupan pribadi dan jadinya dia tidak bisa membedakan realita dan tidak mencampur adukan apa yang ada di media sosial dengan kenyataan. Contoh, dia bikin branding di media sosial, aku sukanya itu kalau Sabtu makan steak misal, Ya. makanya fancy yang mewah-mewah. Terus dia memaksakan diri harus ambil hutang, pinjol dan sebagainya untuk beli makanan itu. Ini sudah tidak sehat. Ya. Apakah ini quarter life crisis? Tadi pertanyaan Pak Reza gitu. Ini quarter life crisis yang diatasi dengan pertahanan diri yang keliru. Kalau memang tadi ya case-nya sudah tidak bisa membedakan atau sudah sampai tahapan memaksakan diri. Jadi kalau kita dalam situasi nggak enak, kita tuh punya yang namanya defense mechanism untuk mengatasi situasi itu. Nah ada orang-orang yang akhirnya hidup dalam hayalan itu tadi. Kalau tidak diatasi ya akhirnya sampai dalam tahapan mungkin berkembang jadi delusi. Dia punya pemahaman yang berbeda terkait dirinya yang ada di angan-angan itu. Dan kalau sampai dalam titik ada situasi nggak bisa memenuhi ekspektasinya itu, ya biar akan langsung muncul berbagai masalah psikologis. Jadi monggo Pak Reza ambil waktu untuk ngobrol dengan anaknya, terbuka dulu. Papa pernah lihat nih, ayah pernah lihat postingan kamu nih, bagus editingnya, diapresiasi dulu misal. Ya. Tapi bikin itu tujuannya apa nak? Untuk apa? Oh misalkan karena aku mau kerja biar dapat endorse segala macam. Ya didukung aja selama itu positif. Tapi kalau sudah mulai ternyata ada hal-hal lain yang juga ditemukan kayak berhutang dan sebagainya untuk memenuhi itu, ya itu yang
berarti harus segera diatasi ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaannya Pak Rudi, seberapa besar kondisi ekonomi berpengaruh ke kecemasan anak? Ini sangat tergantung bagaimana orang tua membawa kondisi ekonomi itu ke anak. Contoh, banyak anak dalam kondisi ekonomi yang mohon maaf mungkin prasejahtera ya, tetapi tidak menempatkan anak yang belum pada usianya untuk ikut bertanggung jawab membawa beban kesulitan itu. Misal, gara-gara beli buku sekolahmu nih, gara-gara kamu harus beli seragam nih, jadi nggak punya duit. Nah itu kan jelas bermasalah. Tetapi misalkan memang ekonominya sedang tidak baik, tapi kita beri pemahaman ke anak. Nah ini bukunya belum bisa, misalkan ayah bantu fotokan, antar ke temanmu pinjam bukunya gimana? Nanti sedang kita tabung ya buat beli. Mungkin nggak akan berdampak banyak pada masalah psikologis anak atau kecemasan anak. Tapi kalau dengan ada yang namanya money anxiety, kecemasan akan uang. Karena sedari kecil dia tumbuh melihat orang tuanya cemas akan uang. Jangan sampai dong ya, karena kondisi ekonomi kita jadinya uang itu adalah sesuatu yang menakutkan banget. Karena nggak punya ini, bingung ini, bingung itu. Sangat amat dapat dipahami, orang tua mungkin punya kepanikan ketika ada jadwal kebutuhan tertentu uangnya belum ada. Tapi sebisa mungkin kalau anak masih di bawah umur jangan tunjukkan itu gitu maksud saya. Baik. Beri pemahamannya dengan tidak panik begitu Mas Adnan. Ya, sesaat lagi kita lanjutkan teman-teman, masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare. Mbak Lili, dari banyak problem yang tadi kita bahas ya, sebenarnya bagaimana peran orang tua atau support system di lingkungan terkecil di keluarga ya, untuk bisa mengatasi jika ada krisis terjadi pada anaknya, keluarga ya, atau anggota keluarga ya di dalamnya. Yang pertama kadang perbandingan itu datangnya dari orang terdekat tanpa disadari. Misal tadi mama dengar anak teman mama gini loh, tadi anak teman bapak kerja di situ nak. Nah kita mungkin cerita tapi jangan-jangan diterima anak sebagai perbandingan, itu dikurangi dulu ya. Kemudian ajak anak untuk fokus pada hal-hal yang penting dalam hidupnya. Contoh, happy-nya tuh apa, senengnya tuh apa. Misalkan nih memang belum ada bayangan ya, untuk kerja masih bingung dan sebagainya, anaknya lagi kebingungan, dimulai dari situ dulu. Apa yang disenangi, apa yang anak gemari yang bikin seneng, itu yang dicobakan untuk jadi hobi baru dan sebagainya. Kemudian baik pada anak-anakmu. Jadi ketika anak dalam kebingungan, tidak kita tanggapi dengan jangan gitulah, jangan lebay lah. Nah itu artinya kita lagi nggak baik. Coba bersikap baik dengan nggak apa-apa, bingung, memang usianya bingung, nggak apa-apa, cemas, nanti dibantu biar tenang. Dan kalau sudah mentok hal-hal itu sudah dilakukan, dukungan semua hal sudah diberikan, ajak anaknya untuk ke professional help ya. Jadi bisa diantarkan untuk konseling jika memang hal yang sudah diupayakan belum terjadi. Karena kadang-kadang anak juga kalau ditanya senangnya apa bingung juga. Nah itu nanti berarti waktunya untuk ngecek dirinya. Dibantu untuk mengurai itu dengan tenaga ahli ya. Betul, jadi memang ada keterbatasan ya. Kalau sudah mencoba segala cara, karena namanya orang tua dengan anak ada sisi emosional. Jadi untuk objektif sepenuhnya tentu akan sulit. Kadang-kadang juga ini antara orang tua dan anak ada keluarga tertentu yang sulit komunikasi. Bahkan kalau ketemu ngobrol itu bawanya emosi aja. Iya, nah kalau kayak gitu sekalian nggak ketemu akhirnya. Nggak ketemu. Jadi ke psikolog tidak hanya mencari mengatasi kebingungan anak, untuk memperbaiki komunikasi anak dan orang tua juga boleh banget. Jadi ada terapi-terapi untuk pendekatan keluarga seperti itu yang bisa dicoba. Baik. Sekarang saya geser ke Mbak Leni ya. Staf Pemasaran Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare, terkait tema kita, apakah ada layanan khusus di Rumah Sakit Hafeatulung Rejo yang bisa dimanfaatkan dan promo Agustus yang bisa dimanfaatkan apa nih? Iya, terkait tadi dengan Kak Lili ya, psikolog kita, beliau bisa konseling ke beliau apapun masalahnya. Jadi tapi tidak masalah aja ya Kak ya, mau penjurusan, kemudian tes IQ itu juga boleh nih. Jadi beliau praktek setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulainya jam 9 sampai sore jam 15. Mas Adnan, Senin sampai Jumat aja. Nah, terkait promo, mungkin bisa cek di Instagram Rumah Sakit Tulung Rejo, ihc.rs Tulung Rejo. Di sana banyak sekali program spesial Merdeka Sehat. Jadi mulai dari MCU spesial Merdeka, kemudian MCU kardio ya, khusus untuk jantung, kemudian
beberapa MCU juga untuk women ya, terkait pemeriksaan USG mame sama pap smear juga ada. Kemudian terkait promo lainnya itu adalah seperti scaling bracket untuk layanan gigi itu juga ada diskon 8,1%. Kemudian stem cell secretum juga diskon 8,1%. Kemudian terapi wicara itu 5 kali kunjungan nanti free 1 kali kunjungan. Wah. Gitu. Nah, untuk unit-unit di rawat inap Rumah Sakit Tulungrejo juga gitu. Ini lagi nyebarin promo ya. Jadi yang rawat inap suite, kemudian VVIP sama VIP itu juga ada diskon 17%. Itu nanti juga ada free home care setelah pasca rawat inap. Kemudian yang untuk persalinan mau itu dengan ERAX maupun itu persalinan normal itu juga ada diskonnya Mas Adnan. Yeah. Kemudian terakhir yang untuk fisioterapi pun selain tadi ya ada terapi wicara, juga ada terapi yang untuk nyeri-nyeri itu pun juga ada diskon juga. Jadi cek di Instagram Rumah Sakit Tulungrejo ihc.rs Tulungrejo. Ya. Oke. Mbak Lili terima kasih untuk Ya, sama-sama. informasinya. Mbak Lili juga terima kasih. Terima kasih juga, Dari Mas wawasannya dari tambah ilmu lagi nih ya. Terima Lain kasih. waktu kita ketemu lagi dengan topik lain yang tidak Baik. kalah menarik pasti ya. Oke, terima kasih. Terima Sukses kasih selalu untuk juga. teman-teman Hafia Tulung Rejo. Sama-sama juga sukses selalu buat teman-teman yang ada di Radio Andika. Ya, teman-teman, itu tadi tim dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, ada Mbak Lili Modoyati Khoiriah MPSI, psikolog, dan juga Mbak Leni Kusuma Dewi, Kepala Pemasaran dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Tema kita hari ini membahas tentang makin dewasa, makin bingung, bisa jadi quarter life crisis. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut atau memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, monggo langsung bisa menghubungi Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare.